Rasulullah sudah bersumpah, aku tidak ingin umat ini yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di Tauratnya, ada umat banyak dosanya, sedikit amalnya, tapi masuk surga. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Abu Yal Habib Zain dan semua Ahlul Bait. Yang saya muliakan, saya hormati segenap para dewan asatidzah, dan saya cintai para ikhwan al-ahibba abna Abuya Hasan wa abna Abuya Zain. Barakallahu fikum wa fi khutakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan nikmat dari Allah Ta'ala berupa taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul guna melaksanakan perintah guru dan guna mendapatkan tazkirah di antara sesama kita, sehingga insyaallah sebagaimana Allah telah memberikan nikmat, semoga Allah menyempurnakannya dengan taufik dan hidayahnya, selanjutnya berkesinambungan sampai akhir hayat nanti setelah umur panjang, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada itu, sebagaimana selalu saya sampaikan, bahwasanya yang terpenting dalam kehidupan ini adalah tazkirah. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah engkau ingatkan, peringatkan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin. Derajat seseorang itu dimulai dari seseorang itu menjadi muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menanjak dengan ketaatan yang dilaksanakannya, terbina dalam dirinya sehingga bertambah keislamannya, yang kemudian menanjak menuju kepada keimanan. Kalau masih muslim, maka cobaannya itu atau benturan dan hadangan itu banyak. Tapi begitu dia mukmin, maka benturan dan hadangannya itu lebih tinggi lagi, tapi lebih mudah untuk mengatasinya. Sehingga kalau sudah sampai kepada derajat mukmin, maka yang paling berguna bagi kita itu adalah tazkirah. Karena mohon maaf, tatkala kita sampai kepada derajat iman, dan insya Allah kita termasuk mukmin. Kenapa saya pastikan begitu? Karena memang kita sudah belajar banyak kitab, hatamkan banyak kitab, sehingga kita banyak tahu hal. Dengan pengetahuan kita itu, maka kita tinggal menunggu hidayat Allah, memastikan semua yang kita ketahui itu pasti, bukan lagi sebuah keraguan yang menjadikan kaum dahulu, umat dahulu terbinasakan dan mereka mendapatkan bala daripada Allah Ta'ala dengan berbagai macam bencana. Itu tidak akan terjadi pada kita karena kita sudah meyakini, mengimani dengan proses yang sudah kita jalani bersama-sama. Kita tahu, yang tahu itu sudah yakin, yang yakin itu yaitulah iman gitu. Sehingga ketika sudah sampai ke batas semacam ini, belajar itu sudah tidak bermanfaat lagi, kurang manfaatnya. Karena mau belajar lagi itu untuk kita itu sulit sekali. Sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil mudir, sudah dipanggil ini dan sebagainya, sehingga untuk datang untuk belajar lagi itu susah sekali. Sehingga masih tersisa itu yang paling bermanfaat itu ya tazkirah. Seperti sekarang kita baca buku bersama-sama, kemudian di antara haknya mukmin dengan mukmin yang lainnya kita saling mengingatkan, itu adalah tazkirah, bentuk tazkirah. Itu masih bermanfaat untuk kita. Tapi kalau seumpama orang seperti antum ini kemudian disuruh belajar, diwajibkan untuk belajar, nggak bakal belajar, nggak manfaat lagi sudah. Karena semua masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan itu membuat kalian semuanya tidak mempunyai luang waktu atau kesempatan untuk belajar. Maka di antara tazkirah yang selalu kita dapatkan setiap malam Jumat Legi, yaitu ketika dilaksanakan pembacaan Al-Hikam, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita langsung berziarah kepada muallifnya, dan semoga doa yang kami panjatkan di tempat beliau untuk kita semuanya, alhamdulillah, ana ingat antum semuanya, semoga dikabulkan untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang paling tenang dan paling nyaman hidupnya di dunia sampai kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Karena yang terpenting dalam kehidupan dunia itu adalah tenang dan nyaman.
Kadang-kadang yang membuat kita tenang, yang membuat kita tidak tenang dan nyaman, kita sendiri yang membuatnya. Karena sebenarnya masalah itu nggak ada, kita yang membuatnya. Ketakutan itu sebenarnya nggak ada, kita yang membuatnya. Begitu pula ketenangan dan tidak ketenangan itu kita yang membuatnya. Ketika kita itu berbuat maksiat, maka berarti kita itu telah menjerumuskan diri kita dalam keadaan yang tidak tenang. Karena setelah kita mengetahui bahwasanya dosa itu menjadi sebuah sasaran terjadinya sebuah bencana, cobaan dari yang kecil sampai yang besar, maka kita selalu berada di dalam kategori was-was. Sehingga tidak tenang hidupnya. Sebabnya apa? Kita sendiri. Sehingga ketenangan dan kenyamanan itu ya kita yang menentukan. Oleh karenanya yang bisa merealisasikan ketenangan dan kenyamanan itu adalah Allah berkehendak kepada kita, lalu kita berusaha dan upaya untuk kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan itu dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak melanggar perintah-perintahnya. Dan semoga kita semacam itu sampai akhir usia nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dikatakan demikian? Selalu terkait dengan Allah SWT, karena memang yang kehendak Allah. Sehingga pantas kalau Allah Haddad dalam kitab Al-Hikamnya, versi beliau, yang hari ini kita baca di masjid, bahwasanya manusia itu cuma ada dua macam. Yang pertama, mereka berada di dalam dairatul rahmah. Dairatul rahmah. Rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah. Maka nanti di akhirat mereka berada di dalam dairatul fadl. Siapa dairatul rahmah? Dairatul rahmah itu adalah mereka-mereka yang seperti kita ini. Kita ini menjadi seperti sekarang ini karena rahmatnya Allah. Bukan karena usaha kita, upaya kita, tidak sama sekali. Karena rahmat Allah, mungkin rahmat Allah kita dapatkan berkat orang tua kita, berkat guru kita, berkat amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah Ta'ala, kemudian digajarnya dengan rahmat. Sehingga kita menjadi orang baik seperti sekarang ini. Karena tipis sekali perbedaan antara kita dengan para fusaq. Tipis sekali perbedaan antara kita dengan non-muslim. Tipis sekali perbedaan antara kita dengan mereka yang menyembah berhala dan sebagainya. Sebetulnya tipis sekali. Apa itu? Pembeda antara kita dan mereka, pembedanya itu adalah Allah berkehendak mereka seperti itu dan Allah berkehendak kita seperti ini. Tapi kalau bentuk asalnya, manusianya sama seperti kita. Kalau soal kita katakan bahwasanya iya karena kita ini alhamdulillah dilahirkan dari orang tua muslim. Kenapa Allah nggak menakdirkan kita dilahirkan dari orang tua yang bukan muslim? Kenapa Allah yang menempatkan kita dari orang tua yang muslim? Bahkan orang tua yang mau meletakkan anaknya di pondok pesantren. Bahkan kemudian Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, mau betah di pesantren. Padahal yang nggak betah di pesantren banyak. Akhirnya sampai kita itu selesai, sampai kita diberikan ijazah oleh guru kita, sampai kita sekarang dipanggil ustadz, sampai kita sekarang senior dan sebagainya. Nah, ini semua kan dengan rahmat Allah. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berbuat baik kecuali rahmat Allah semata. Itu artinya dairatul rahmah. Tapi sebaliknya, yang kedua, wa man kana fi dairatil hikmah fa huwa fil akhirati fi dairatil adl. Dan barang siapa yang berada di dalam dairatul hikmah. Kenapa oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Haddad dikatakan dairatul hikmah? Yang pertama dairatul rahmah. Karena tidak ada seseorang pun yang ada di dunia ini mau bermaksiat, kecil dosanya atau besar dosanya, bahkan apalagi kalau dia itu sampai di luar Islam, kecuali Allah berkehendak. Allah pula yang berkehendak. Tapi yang pasti di situ ada hikmahnya. Baik hikmah untuk perorangan, dengan dosa suatu waktu nanti Allah akan menjadikan dia itu orang yang bertobat, dan dari tobat itu kemudian Allah akan memberikan cinta kepadanya. Atau bukan perorangan, dengan cara misalnya dia itu seorang yang non-muslim, yang memang Allah ciptakan dia bukan seorang muslim, yang hikmahnya itu adalah kalau seumpama muslim semuanya, maka tidak ada tantangan buat kita yang hidup ini. Seumpama orang baik semuanya, tidak ada tantangan untuk kita itu mendapatkan pahala yang sangat agung, bahkan yang kita nanti-nanti, yang kita cari-cari, bahkan yang kita elu-elukan, karena nanti akan menyenangkan kita yang lebih melebihi daripada apapun yang menyenangkan kita nanti, daripada apapun yang kita lakukan. Baik itu tahajud kita,
haji kita, umroh kita, biru walidain kita dan sebagainya, ternyata ada pahala yang lebih besar. Apa itu? Pahala menjalani cobaan tapi dalam keadaan pasrah dan sabar kepada Allah. Nah, itu kan sesuatu yang kita nanti-nanti. Tapi jiwa kita itu tidak mau. Sama seperti pertanyaan kalau saya bertanya kepada antum semuanya, mau nggak antum saya doakan menjadi wali Allah? Kalau wali kelas sudah jadi semua. Wali murid apalagi. Tapi mau nggak antum didoakan jadi wali Allah? Nggak ada yang mau jawab. Ada yang mau? Jadi wali Allah. Yang 124.000 itu. Mau kan? Nah sekarang nggak mau tanya lagi. Mau nggak kalian Ustaz doakan malam ini? Insya Allah malam Jumat, malam yang mubarak, malam yang pasti kabul hajatnya. Saya doakan antum jadi manusia yang paling banyak cobaannya. Mau nggak? Ketika ditanya dengan pertanyaan kedua, maka bilang Allah yahfad, a'azanallah minhu dan sebagainya. Padahal orang yang banyak yang jadi wali ya orang yang banyak cobaannya. Orang yang banyak cobaannya itu wali Allah. Dengan dasar Nabi SAW bersabda, inna syaddan nasi balaan al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Yang paling berat cobaannya itu para nabi, lalu para ulama, lalu mereka yang mengikuti jejak mereka. Nah, jadi kita siap untuk jadi wali, tapi nggak siap untuk menjalani kewalian itu. Nah, jadi kenapa demikian? Karena kita itu tidak melihat kepada hikmah. Jadi segala sesuatu itu melihat kepada hikmah, sehingga kita tidak sampai menentukan sendiri, memvonis sendiri keputusan apa yang harus kita respon dari apa yang kita pandang, kita saksikan, kita alami. Sehingga Habibullah Haddad dengan indahnya beliau mengungkapkan dairatul hikmah. Nggak ada kebetulan. Kenapa saya tidak bermaksiat? Kenapa dia itu bermaksiat? Itu ada hikmahnya. Buat kita ada hikmahnya, buat yang lainnya juga ada hikmahnya. Secara individu tadi seperti perorangan itu nanti suatu waktu dia itu akan sadar, akan menjadi tobat. Dari tobat itulah Allah akan berikan cinta kepadanya. Atau hikmah bukan cuma bagi dia, bagi orang lain juga. Misalnya apa? Kejadian itu diekspos di di sosmed, di medsos dan sebagainya, sehingga menjadi sebab berapa orang yang taubat, berapa orang yang berubah, berapa orang kita nggak tahu. Semua dairatul hikmah. Tapi yang pasti jangan sampai kemudian kita katakan bahwasanya dengan maksiat itu lalu kita katakan vonis orang itu pasti ahli neraka. Itu yang masalah. Orang yang semacam itu yang bermasalah. Kenapa? Allah sama sekali tidak pernah membahayakannya maksiat semua manusia. Apalagi sebagian dari manusia. Seumpama seluruh manusia berada di dalam keadaan maksiat, maka tidak terkurang sedikit pun kemuliaan Allah Ta'ala sebagaimana kalau semua seluruh manusia itu berada dalam kebaikan, ahli ibadah, ahli iman, ahli takwa, tidak menambah kemuliaan Allah sama sekali. Innama hiya a'malukum usihalakum, kata Allah Ta'ala. Itu adalah amal kalian, aku kembali kepada kalian. Nggak kembali kepada diriku sendiri, sama sekali nggak ada. Artinya apa? Itu ada hikmah. Jadi jangan sampai, naudzubillah, mengejek orang lain karena perbuatan dosanya. Dasar fulan, suka begini, suka begini. Kenapa? Rasulullah sudah bersumpah. Setiap orang yang mengejek orang lain dengan suatu dosa, ataupun suatu kekurangan pada dirinya, ataupun akalnya, kecuali sebelum dia meninggal dia akan merasakannya juga. Itu sesuatu yang membahayakan bagi kita. Apalagi saya vonis, oh fulan ini ahli nar, ini bakal berubah, ini termasuk golongan ini fulan. Jangan. Itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ranah kita itu di kita sendiri. Pekerjaan kita, respon kita yang harus kita berikan itu adalah pekerjaan kita sendiri, dan itu gak habis-habis. Masih banyak PR yang harus kita lakukan dan tuntaskan. Salah satunya adalah mengetahui dengan aib yang ada di dalam diri kita yang disebutkan oleh seorang sufi yang telah meneliti dirinya. Ternyata di dalam diri manusia ada 8.000 aib. Berapa yang kita tahu dari aib kita? Berapa sudah? Silakan kita hitung. Paling banyak 100 aib. Paling banyak. Masih ada 7.900 aib. Ngapain kita ngurusi orang lain? Dan ngapain sampai kita itu sampai merendahkan orang lain gara-gara pekerjaannya, gara-gara keadaannya, gara-gara itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kalau seumpama Allah memberikan derajat yang paling tinggi bersanding dengan Nabi Muhammad padahal dia itu ahli maksiat di dunia, apakah Allah zalim?
Apakah Allah salah? Tidak salah. Terus kenapa kita masuk ke sana? Itu ranah Allah, bukan urusan kita. Bahkan kalau sama kita punya urusan lalu orang lain ikut-ikut urusan, kita marah sama dia, sama. Itu urusan Allah, jangan masuk-masuk dan ranah yang semacam itu. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk selalu memandang kepada seluruh manusia dengan pandangan yang dilakukan, dirasakan, diterapkan, dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak bisa, maka paling tidak kita harus lihat semua manusia yang kita lihat sekarang ini adalah mereka yang menjadi umatnya Nabi yang sudah pernah Nabi bersumpah untuk mereka. Yaitu sumpahnya, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu daripada umatku berada dalam neraka. Lalu kamu ingin dia itu masuk neraka? Rasulullah sudah bersumpah, aku tidak ingin umat ini yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di Tauratnya. Ada umat banyak dosanya, sedikit amalnya, tapi masuk surga. Sehingga Nabi Musa dengan pede mengatakan, umatku ya Rabb. Kalau tidak, itu umat Ahmad. Siapa itu? Kita ini. Banyak dosanya, sedikit amalnya, tapi masuk surga bersama Nabi Muhammad insyaAllah. Ya, karena apa? Karena besarnya kasih sayangnya Nabi SAW, syafakohnya Nabi SAW pada umatnya. Jadi jangan sampai kemudian Nabi syafakohnya luar biasa, wah inti bencinya luar biasa pada umatnya. Ngapain? Jadi paling tidak kita pandang mereka dengan pandangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang diajarkan. Makanya di sini dairatul hikmah. Pasti suatu waktu nanti ada hikmahnya. Kenapa orang itu fasik? Kenapa orang itu kafir? Kenapa orang itu begini begitu? Pasti suatu waktu nanti pasti ada hikmahnya. Kalau kamu tidak tahu jawabannya, tunggu kata Nabi SAW. Nanti di akhirat semuanya akan dijelaskan semuanya. Yang kita sekarang penasaran, kenapa orang kayak gini? Kenapa orang kok bisa begini dan sebagainya? Nanti akan ada jawabannya. Di dunia dengan skala waktu yang berlalu kepada kita, nanti kita akan tahu jawabannya. Oh ternyata kayak begini. Baru kita, oh pantas ya. Nah, gitu. Tapi sekarang dia terburu-buru. Apalagi sampai memvonis orang lain. Jangan. Itu mencelakai diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin. Gak ada yang lebih rahmat daripada Allah SWT. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW rahmatnya kepada umatnya. Itu ternyata satu rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya di muka bumi ini. Masih ada 99 rahmat Allah. Nah, jadi yang semacam ini penting buat kita. Jadi supaya kita itu ada husnudzon dalam diri kita dan ada jalan untuk membuka kesempatan sebanyak-banyaknya mereka itu masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bukan mempersempit. Nah, jadi usahakan paling tidak kalau kita tidak bisa memandang mereka dengan apa yang dipandang oleh Nabi Muhammad, pandanglah mereka seperti harapannya Nabi Muhammad dalam sumpahnya, Allahumma inilah arda wahidah min ummati finnar. Aku tidak ridho kalau satu saja daripada umatku berada dalam neraka. Tunggu aja, nanti ada hikmahnya, nanti bakal berbalik, dia akan muslim, dia akan berubah, dia akan ini. Dan terus kita usaha supaya keinginan Nabi Muhammad itu terlaksana untuknya. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayah. Nah, itu yang disampaikan. Oleh karenanya jangan pernah kita melihat dosa besar itu sesuatu yang membuat kita itu melihat seakan-akan terhantui dengan dosa itu. Jangan. Sebesar apapun dosa kita, masih besaran rahmatnya Allah untuk kita. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, kalau seumpama dosa kita itu balagha ananas sama, sampai kepada puncaknya langit semuanya, penuh semua dengan dosa. Sumaja'uni wastaghfiruni, kemudian dia datang padaku dan minta ampun padaku, la kafartu. Aku akan ampuni mereka semuanya. Asalkan masih mau bertobat, asalkan masih beristighfar. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, mereka tidak akan diazab selama mereka itu berada di antara mereka Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak akan diazab selama mereka masih beristighfar. Jadi selama kita masih mau minta ampun, ada orang yang dosa, kemudian dia itu ingat beristighfar, alhamdulillah, sudah. Cukup, dia sudah mendapatkan ibrah daripada apa yang dilakukannya. Nggak usah diterus-teruskan. Nggak usah kemudian kita itu mengangkat baju kita atau menjauhkan diri dari dia dan sebagainya karena kita merasa bahwa ini adalah pendosa dan sebagainya. Jangan. Kita nggak tahu. Jadi mungkin di situ ada rahmat Allah. Pada diri orang itu ada rahmat Allah. Kecuali kalau kita menganggap agung dosa kita sehingga menjadikan kita itu putus asa, itu yang tidak boleh.
Tapi kalau kita menganggap agung dosa kita dari segi bahwasanya kita tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu sampai kapanpun, sampai kita meninggal, kecuali kalau langsung Allah sendiri yang menyatakan dan mengatakan bahwasanya Allah sudah mengampuni dosanya melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW misalnya, maka silahkan kita berkata bahwasanya dosa yang telah saya lakukan itu tidak berbahaya. Tapi kalau semua kita itu menganggap dosa itu besar, dari segi bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah, sebagaimana saya punya abah berpesan kepada Al-Fakir dan juga Al-Walidah Baba Khadijah rahimahumullah rahmatal abrar, selalu mengingatkan pada kami untuk tidak pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Dan itu harus diterapi jiwa kita, dilatih diri kita. Untuk apa? Supaya tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Walaupun dari istri kita, walaupun dari anak kita, walaupun dari siapapun yang kita merasa itu di bawah kita. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu. Dan cukup untuk supaya kita tuh gampang dan mudah untuk merasa seperti itu, maka ingat-ingat pertanyaan Abuya untuk kami bersumpah dengan dua hal. Kalau supaya kamu itu cepat segaf untuk merasa tidak lebih baik daripada satu orang pun, Abi mau bertanya dengan dua pertanyaan. Iya Bi. Yang pertama, berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan dulu, ingat dulu. Yang di hammam, yang di mana-mana itu. Sekarang pasti diampuni sama Allah. Ada yang berani sumpah? Kita sudah punya anak, sudah saya kayak begini. Ada yang berani sumpah? Satu saja dosa yang kita lakukan, pasti sudah diampuni sama Allah Ta'ala dan diberikan taubat. Nggak ada yang berani sumpah. Apa? Bukankah setiap dosa itu mempunyai indikator untuk kita itu diazab oleh Allah Ta'ala? Setiap dosa yang kita lakukan dulu. Kapan saja ada satu dosa yang 20 tahun yang lalu kita lakukan, baru sekarang Allah kasih azab. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh para guru-guru kita. Ada yang semacam itu, kita nggak ada yang tahu. Baik, katanya saya punya abah. Lalu yang kedua, berani kau bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan. Mau hadir maulid kita sampai pingsan, sampai nangis-nangis dan sebagainya. Kita berani bersumpah bahwasanya itu pasti sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Ada? Nggak ada yang berani. Nah, kalau sudah nggak berani dengan dua hal, sumpah kepada dua hal itu, atas dasar apa kita merasakan lebih baik dari orang lain? Mau dia itu habai, mau dia bukan habai, mau dia itu kiai, mau bukan kiai, mau dia orang punya ilmu, nggak punya ilmu, nggak ada yang berani. Atas dasar apa? Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Nah, oleh karenanya, jadi kalau kita sekarang ini berada di dalam keadaan semacam itu karena rahmatnya Allah. Jangan sampai kemudian kita itu merasa, oh saya begini karena saya usaha, saya punya lingkungan yang bagus, karena saya punya teman yang bagus, saya belajar di dalwar dan sebagainya. Belum tentu. Dan untuk supaya kita ingat selalu, tatkala kita bertemu dengan orang yang bukan berada di dalam daerah rahmah, Allah mau punya hikmah tertentu. Jangan salahkan orangnya. Kalau Allah berkehendak kita berbuat dosa, naudzubillah, baik yang kecil maupun yang besar, siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa mencegah? Jangan salahkan orangnya. Cuma kita ambil hikmahnya apa? Hikmahnya itu apa? Itu kita ambil. Tanpa kita melihat terus, ingat terus orang itu, orang ini yang begini. Jangan. Hilangkan dari diri kita. Ambil hikmahnya aja. Oh, berarti kita harus kembali pada Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala semuanya dijaga daripada maksiat. Jangan kaget kalau seumpama kemudian kita punya teman, kita punya guru, atau kita punya siapa yang kita agungkan dan sebagainya. Ternyata dia itu begini, pendosa dan sebagainya. Biasa saja. Yang pasti adalah, pasti ada hikmahnya. Dengan nanti suatu waktu kita itu melihat ada satu orang yang ketahuan ternyata dia begini. Oh, yang ternyata saya tampak dia itu begini. Ternyata dia begini. Itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, ya Allah berarti saya ini harus meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya diselamatkan, dibentengi daripada hal-hal yang tidak kita sukai. Jangan sampai kita itu bersandar kepada diri saya. Saya harus minta doa kepada orang banyak supaya saya selamat daripada fitnah. Kalau sudah Allah berkehendak, nggak ada yang bisa. Sementara yang bisa melaksanakan itu semuanya hanya Allah. Berarti kita meminta pada Allah Ta'ala. Nah, itu di antara hikmahnya. Paling sedikit hikmahnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ingat terus sama orang itu. Sampai begini-begini. Nah, dosa. Dan setelah orang itu berlalu melewati ujian yang sangat besar itu kepada dirinya, maka kemudian kita harus husnudzon. Jangan sampai kemudian karena tercoreng dengan dosa itu,
Akhirnya kemudian kita itu menganggap dia adalah orang yang tidak sepantasnya kita berteman dengannya. Jangan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengucapkan cinta, mengungkapkan rasa cinta kepada amal soleh. Tapi Allah ungkapkan cinta terhadap amal yang tidak soleh, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwabin itu tidak akan terjadi kecuali setelah bermaksiat. Lihat bagaimana letak hikmahnya di situ. Gitu. Jadi kita harus menghindari fitnah sejauh-jauhnya, menghindari dosa sejauh-jauhnya, takut sampai Allah berkehendak di situ. Tapi jangan sampai kita kemudian merendahkan orang lain, atau mengecap orang lain, atau menjauhi orang lain karena Allah berkehendak dia itu berada dalam fitnah itu. Nah, jadi emang sulit hidup dunia ini, sulit. Menjaga hati ini nggak mudah. Nah, makanya kalau kita ini siap kumpul sama manusia itu lebih baik, pahalanya lebih besar. Tapi harus jaga hatinya. Siap saat itu harus mujahadah. Tapi kalau sama kamu itu nggak bisa seperti itu, ya sudah di rumah saja uzlah. Uzlah itu lebih selamat. Tapi bukan lebih banyak mendapatkan sesuatu kebaikan. Lebih banyak kalau kita kumpul, tapi harus jaga. Karena yang kita lihat itu macam-macam orang. Ada yang ahli maksiat, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kita harus sunudon terus. Dia itu kalau sumpah kita melihat ada yang bermaksiat, kita katakan, oh bukan manusianya, itu jin itu kali. Gitu. Selesai sudah. Carikan sampai 70 alasan, carikan. Kalau ada yang menyampaikan, jangan sampaikan yang gak enak-enak, takut saya nggak siap. Sampaikan yang enak-enak. Itu pesan yang disampaikan oleh siapa? Nabi kita Muhammad. Hampir setiap pagi, habis sholat subuh, Nabi SAW selalu bertanya tentang sahabatnya. Ketika dicari-cari, kalau ada yang nggak datang, kenapa fulan nggak datang? Sakit, pergi Nabi SAW menyambangi. Kenapa fulan nggak datang? Pergi mana ini dan sebagainya. Lalu ditanya, ada di antara kalian yang ingin menyampaikan mimpi indahnya semalam? Lalu setelah itu, baru Nabi SAW berpesan, tolong ya jangan sampaikan kepadaku terkait dengan sahabatku yang tidak bagus-bagus. Karena aku ingin berjumpa dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Jadi kalau kita enggak malah kepo. Pengen tahu, gimana? Apa yang lagi sator nih? Yang viral apa ini? Jadi yang ngotori hati kita sendiri. Jadi ngerepotkan diri sendiri ngapain? Lebih baik kita repotkan harim kita. Yang satu jadi rasa 4. Itu aja. Gimana caranya? Bikin model kayak gini, beli model begini bajunya, biar cukup. Biar kita itu merasa la in syakartum la azidannakum, gitu aja. Siapa tahu dengan cara seperti itu bertambah. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi ternyata mindset ini yang digunakan dan dipermainkan oleh setan. In yattabi'una illa dununa. Dununa ini yang digunakan sama setan ini. Ya, mohon maaf. Jadi banyak di antara kita, kalangan kita yang tanpa sadar ketika berada di dalam satu grup WA itu dikuasai oleh golongan tertentu. Di mana golongan tertentu itu memang cara pemikirnya itu begitu. Jadi selalu memojokkan, selalu dia itu merendahkan, selalu dia itu menyalahkan dan sebagainya. Itu nggak benar. Karena apa? Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda akhir zaman nanti adalah i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Setiap orang itu yang mempunyai golongannya atau mempunyai pendapat, oh ini pendapat saya ini yang paling benar, yang lainnya salah. Ya ikut pendapat saya itu masuk surga, yang lainnya neraka. Apalagi sudah dikatakan demikian, salah sendiri dia gitu. Nah itu. Jadi jangan suka nyalakan orang. Paling enak kalau mau ikut konsepnya Abu ya itu paling selamat. Dalam dakwah kita jangan sebut orang. Jangan sebut golongan. Bukan ranah kita untuk menyebut orang maupun menyebut golongan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Sangat tahu Nabi SAW siapa yang melakukannya, siapa yang menyampaikannya, siapa yang berbuat, siapa yang berkata. Tapi Nabi SAW, ma balu aqwamin. Ma balu aqwamin. Kenapa ada sebagian orang berkata begini. Kenapa kok ada orang yang itu? Jadi harus dengan siasah. Jadi siasah itu harus bukan kita nggak boleh belajar wajib kita belajar siasah. Walaupun siasah sekarang ini sudah diselewengkan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi itu termasuk siasah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Hikmah itu. Nah, oleh karenanya ayo. Jadi kita punya tugas yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini.
Tugas kita yang sangat penting itu adalah menjaga hati kita. Bukan mengurusi nafkah keluarga. Itu urusan Allah, itu mudah sekali. Las'alukum alaihi rizqan nahnu narzukuk. Kami akan memberi rezeki. Jadi bukan itu yang paling sulit, enggak. Tapi ngurusi hati kita itu yang paling sulit. Kenapa? Karena hati kita tidak bisa kita deteksi, nggak bisa kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana. Jadi harus kepada orang lain baru bisa. Masalahnya kita nggak suka untuk menampakkan hati kita pada orang lain untuk supaya dikatakan ini sudah benar atau tidak benar, dan orang yang mengetahuinya juga tidak banyak sekarang ini. Itu yang paling sulit. Nah, jadi sama-sama kita banyak berdoa. Satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan keselamatan adalah banyak berdoa dan husnudzon kepada Allah serta husnudzon kepada hamba Allah. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Semoga dengan cara seperti itu kita ini semuanya insya Allah selamat, dan kita saling mendoakan. Alhamdulillah Al-Fakir nggak pernah lupa mendoakan antum semuanya, karena antum ikhwani wa ashabi. Jadi selalu ana bacakan Yasin habis sholat subuh, ana ucapkan begitu supaya kita ya hidup ini take and give. Jadi sama-sama doa, jangan cuma ana doakan nanti nggak doakan, udah nggak ngasih upload, nggak doa lagi gitu lah. Apalagi enggak ya nanti doakan anak doakan antum. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Jangan merasa kita lebih baik atau yang ini tidak lebih baik, semuanya berhak. Kayak Rasulullah minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah yang dianjurkan dalam agama ini. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa nuhdi sawaba ila sayyidil walid Nabi Hasan Baharun wal walidahu Bapak Khadijah wa jama'a syaikh dan masyayid dalwa ala hadini yakun nabiyun salih wa ala al-Fatihah.